satu sosok yang gue masukin kategori legend di Indonesia, dan juga anak Tuhan yang cukup berpengaruh ya, puji Tuhan. Tetap melihara iman sampai hari terakhir. Dan sorry kemarin nggak ada, lagi dalam kedukaan, dan nggak perlu berlarut-larut. Hari ini gue udah tahu kita berduka ya, kemarin ketika kehilangan, sekarang udah nggak. Maksudnya paling berdoa buat semua keluarga yang ditinggalin ya, buat almarhum, keluarga besarnya dan teman-teman khusus yang paling dekat dengan beliau, orang hebat. Dan malam ini kita lanjutin Seven Sayings kita nih di kata-kata ke-6. Kolom komen sengaja gue buka, jadi tolong komennya disaring sendiri ya. Maksudnya dalam 24 jam ke depan nanti lo akan lihat postingan lo sendiri yang kalau cuman isi celutukan kurang jelas. Nggak sengaja gue munculin komennya biar karena ntar ada ruang untuk pertanyaan ya. Jadi ini berkaitan dengan kata-kata Yesus yang ke-6, yaitu sudah selesai, karena di perkataan ini banyak perbedaan pandangan ya, banyak juga kontroversi, tapi gue akan coba bagiin ya keseluruhan firman Tuhan hari ini. Hari ini kan banyak banget ayat, ini cuma warning di depan, jadi kita akan habisin waktu kita banyak dibaca Alkitab, sisanya kita akan ngobrol ya, pertanyaan seputar arti udah selesai ini ya, berkaitan dengan perangnya kita melawan dosa. Hari ini gue pakai kaos Amazing Grace karena gue tahu gue ini produk dari kasih karunia Tuhan, dan lo juga yang nonton. Yang kita nggak ada yang selamat karena perbuatan baik kita sendiri, karena kehebatan kita, kekudusan kita, kesalehan kita, tapi hanya karena anugerah Tuhan ya, karena Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib menggantikan kita ya, sehingga kita dosa-dosa kita bisa ditebus ya, kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Kita semua product of grace, Amazing Grace. Berbicara tentang kata Yesus yang dia cuma kata-katanya cukup sederhana. Selain aku haus, kemarin ada kata sudah selesai. Sudah selesai di sini ada di Yohanes 19 ayat 30. Ya, sudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, hari ini judulnya gue beri victory, yaitu kata-kata kemenangan. Ya, kemenangan karena ini peperangannya Yesus. Ya, Dia yang berperang ganti kita seperti perjalanan bangsa umat pilihan Allah yaitu Israel di perjanjian lama. Kita lihat Tuhan berperang ganti mereka, dan sama ini Tuhan berperang ganti kita ya, kemenangan, kata-kata namanya victory, sudah selesai. Apa yang udah selesai kita akan belajar. Yang pertama, kalau yang suka nyatet, semua catatan nanti akan ada di postingan gue besok ya, dan ini akan ada 24 jam ke depan, jadi bisa ditonton. Yang nggak sempat live langsung malam ini bisa langsung ngelihat lagi di story. Ya, yang pertama yang udah selesai adalah penggenapan janji. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa berbuat dosa, Tuhan yang bikin janji waktu itu kepada mereka. Ya, ini yang menarik, Tuhan kita penuh kasih. Dia justru berjanji bahwa Dia akan memberikan mengutus juru selamat. Kejadian 3 ayat 15. Ini disebut sebagai Injil yang pertama atau proto evangelium. The Messenger, clothing Kristen paling senior di Indonesia baru keluarin desain baru. Ya, gambar kepala ular diinjak sama kaki, judulnya Proto Evangelium ya, Injil yang pertama. Ini sebuah janji. Kejadian 3:15 tertulis gini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Tuhan berbicara kepada iblis ya, di antara keturunanmu dan keturunannya, keturunan perempuan ini ya, makanya Yesus disebut lahirnya dari perawan ya, tanpa istilahnya andil laki-laki, makanya keturunan perempuan. Menarik ya, sebuah penggenapan yang benar-benar one of a kind, yang nggak bisa diakal-akalin, nggak bisa dipas-pasin, nggak bisa dicucok-cucokin. Ini benar-benar karya Tuhan. Keturunan perempuannya akan meremukkan kepalamu, Tuhan berbicara kepada iblis ya, dan kau akan meremukkan tumitnya. Jadi Tuhan menjanjikan juru selamat ya, juru selamat yang akan sambil meremukkan kepala ular, tapi juga kakinya, tumitnya ularnya juga melukai dia. Dan kayu salib, pengorbanan Kristus di kayu salib disebut di Bukit Golgota. Menarik, Golgota disebut sebagai Bukit Tengkorak ya, seperti karena bentuknya seperti kepala tengkorak, dan di sana disalibin Yesus, dan seperti seolah kepala ular diinjak di situ ya, maut dikalahkan, tengkorak seolah lambang kematian. Dan di situ tapi sambil Yesus disalib di situ ya, Yesus dilukai di sana ya, terbunuh oleh bisa ular, sepertinya karena kematian, tapi dia mesti mati di situ. Tapi karena disalibnya Yesus di atas bukit tengkorak itulah seperti tengkoraknya itu dipasak kepalanya, dan tengkoraknya justru hancur. Yang menarik, bahkan penggenapannya bisa sevisual itu juga ya.
Yohanes 4 ayat 34, Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanya dia bilang sudah selesai, karena Yesuslah sang penggenapan janji itu. Ya, Yesuslah jawaban dari semua nubuatan, Yesuslah pemenuhan dari semua nubuatan para nabi. Nabi-nabi yang benar ya, bukan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi yang benar, semua penggenapannya janji Tuhan. Ketika dia bilang, akan saya utus juru selamat, saya akan menyelamatkan kamu. Ya, Yesuslah penggenapan janji tersebut. Yohanes 12 ayat 27, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini? Tidak. Yesus berkata, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Ya, untuk apa? Untuk menebus. Untuk menyelesaikan seperti pekerjaan yang Bapakku ya berikan kepadaku. Yohanes 17 ayat 4, Yesus mengatakan hal yang kurang lebih serupa. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Sudah selesai. Ibrani 10 ayat 9 sampai 12 dan 14. Izinkan aku baca. Ya, izin gue baca. Gue percaya kurban Yesus adalah kurban yang sekali untuk selamanya. Ya, bukan satu kurban yang mesti dikorbanin lagi tiap tahun, korban lagi tiap minggu, tiap bulan, atau tiap hari bahkan. Tapi ini suatu korban yang sekali untuk selamanya. Ibrani 10 ayat 9 dibilang seperti ini, katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ya, sebuah kurban pengudusan yang satu kali untuk selama-lamanya. Sebuah persembahan, sebuah korban. Ya. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Korban yang diulang-ulang, apapun itu bentuknya, ya tetap nggak bisa menghapuskan dosa. Tetapi Kristus setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya, ia di sebelah kanan Allah. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk, kata-kata ini diulang terus, menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Satu kali korban berlaku untuk selama-lamanya. Ya, nggak perlu diulang-ulang lagi, nggak perlu Yesus disalib tiap minggu atau berkali-kali lagi. Ya, satu korban untuk selama-lamanya. Dan dibilang dia telah menyempurnakan yang ia kuduskan. Nah, kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita mengalami sekarang sepanjang hidup ini proses pengudusan. Ya, dikerjakan oleh Roh Kudus melalui dalam firman Tuhan. Kita ditemani oleh firman Tuhan, dikuatkan oleh firman Tuhan melalui berbagai proses hidup. Ya, karena itulah kehendak Tuhan, pengudusan kita. Makanya ada ayat yang bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya kita mesti mengupayakan membuktikan cinta kita kepada Tuhan dengan mentaati apapun yang Dia perintahkan kepada kita. Bukan demi keselamatan, tapi karena telah diselamatkan. Ya, karena Dia telah menebus kita. Sebuah korban yang satu kali untuk selama-lamanya, kita telah dikuduskan oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ya, Yohanes 3 ayat 16 dan 17, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ya, Roma 13 ayat 10, makanya ayat cukup sederhana, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi semua yang mesti dibayar, semua yang mesti digenapi, semuanya ada dalam diri Yesus dan pengorbanannya. Ya, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ya, dan Kristuslah penggenap dari hukum Taurat itu. Ya, bukan artinya kita habis itu bebas hidup tanpa hukum, bukan, tapi kita bebas untuk mentaatinya. Ya, tanpa beban kalau gue nggak taat gue binasa. Aduh, ntar gimana dong kalau gue nggak berhasil pegang iman gue sampai terakhir, nanti gue binasa. Udah nggak ada beban itu lagi. Ya, udah dibayar, udah lunas, dikuduskan sekali untuk selama-lamanya persembahan tubuh Yesus Kristus. Dia menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan, kita yang dikuduskannya. Itu yang pertama, sebagai penggenapan janji sudah selesai. Berikutnya, kuasa dosa dan maut telah dipatahkan. Itu poin kedua. Yang udah selesai itu apa sih? Kuasa dosa dan maut telah dipatahkan, udah selesai. Ya, they're finished, done. Oke. Roma 6 ayat 6 dan 14. Ayatnya cukup sederhana, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Ya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi kita dulu budak dosa, kita dulu menghambakan diri kepada dosa, tapi tubuh dosa manusia lama kita telah turut disalibkan bersama Kristus,
supaya tubuh dosa kita ini hilang kuasanya, biar dosa ini nggak segitunya apalagi ya mengambil alih seluruh hidup kita sampai kita sampai momen yang nggak bisa taat, kita terikat, kita terbelenggu, kita addicted, kecanduan. Ya udah nggak kayak gitu lagi. Kenapa? Karena tubuh dosa kita udah hilang kuasanya. Ya, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Ayat 14 bilang gitu dari Roma 6. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Karena gini, hukum Taurat, kalau di bawah hukum artinya gini, hukumnya di atas. Jadi sebuah yang memberatkan hidup kita, beban. Dan yang menarik adalah dikatakan di Ibrani, nanti kita ke Ibrani 12, dikatakan bahwa beban dalam perlombaan iman, beban itu sebenarnya beban dosa yang begitu merintangi. Dan hukum Taurat ketika ditaruh di atas kita jadi sebuah beban. Ya, tapi ketika kita berperang, nanti ini poin ketiga ya, sebenarnya I'm ahead of myself here, tapi nggak apa-apa, is okay, kita akan bolak-balik di sini. Ya, ketika kita berperang atau berlomba dari kemenangan, bukan menuju kemenangan, tapi dari kemenangan. Ya, kita hukum Taurat nggak lagi di atas, tapi hukum Taurat jadi di bawah. Sebagai firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dia sebagai penuntun, kita bukan sebagai beban. Beban artinya gini, gue harus taat, kalau nggak gue binasa. Ya, kalau gue nggak bisa taat, gue pasti binasa. Seolah ketaatan kita yang bisa membawa kita ke sorga, tapi ketaatan kita jelas nggak bisa bawa. Ya, cuman Yesus yang bisa bayar. Ketaatan Yesus, ya kesempurnaan Kristus, ya kekudusannya yang bisa menggantikan kita, kebenarannya yang menggantikan kita. Kita nggak bisa. Tapi setelah semuanya telah selesai, dibilang tadi, kuasa dosa dan maut telah dipatahkan, beban itu diangkat karena apa? Udah digenapi. Ya, kasih kegenapan, pengorbanan Kristus adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita, dan kasih adalah kegenapan dari hukum Taurat. Semuanya udah dibayar, udah lunas, artinya nggak ada beban lagi. Ini bukan hukum Taurat nggak di atas kita, tapi di bawah kita, mengarahkan kita. Dan kita dengan senang hati, dengan rela hati kita taat sama Tuhan karena tahu Tuhan sangat mengasihi kita. Ya, kita sadar bahwa harga terbesar, hukuman terkejam, terberat, harga yang termahal udah dibayar, udah lunas, udah selesai. Dan kita nggak dengan beban itu lagi, ya, tapi dengan dengan sukacita, dengan ucapan syukur, karena kita tahu kita berlomba, ya kita berjuang, berperang dari kemenangan, bukan menuju kemenangan. Dan gue akan jelasin nanti di poin ketiga. Sebelumnya gue ke Kolose 1 ayat 21 dulu sampai 22. Sekali lagi semua catatan bakal ada di kolom nanti besok di postingan gue. Ya. Kolose 1 ayat 21 sampai 22, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ya. Itu udah jelas. Ya, kita hidup jauh dari Tuhan dan memusuhinya dalam hati. Jadi ketika seorang berdosa, itu bukan cuma sekedar salah bikin atau enggak, itu lagi memusuhi Tuhan sebenarnya. Dalam hati dan pikiran yang nyata, perbuatan dosa adalah perbuatan kita yang jahat, adalah bukti bahwa kita memusuhi Tuhan dalam hati dan pikiran kita. Ya, kita hidup jauh dari Tuhan. Tapi ini yang menarik, perhatiin. Sekarang, ya, itu dulu. Ya, itu kemarin. Dahulu kita hidup jauh dari Tuhan, memusuhinya dalam hati dan pikiran, dan kelihatan dari dosa-dosa kita. Tapi itu dulu. Sekarang, diperdamaikan oleh Kristus di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Perhatiin, untuk menempatkan kamu atau kita, Anda dan saya, lu dan gua, kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Amazing, one of a kind. Gak ada agama yang kayak gini. Ya, gak ada juru selamat. Gak ada juru selamat yang lain. Kalau direnungin semua, kalau kita pernah belajar semua ideologi, semua agama, semua pandangan, kita gak akan pernah ketemu there is none like Jesus. One of a kind. Ya, oleh kematiannya, karena pengorbanannya, karena tubuh jasmani Kristus dihancur-hancurkan di kayu salib, dipecah-pecahkan, kita semua yang hancur dipulihkan, kita ditempatkan kudus, tak bercela, tak bercacat di hadapan Bapa nanti. Amazing. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 58. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Ya. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Hukum Taurat justru menyatakan kepada kita seberapa berdosanya kita. Ya, karena kita nggak mampu untuk mentaatinya. Kalaupun perfect kita mentaatinya, ada satu yang nggak bisa kita hindari, namanya kesombongan, dan itu dosa yang bikin iblis dibuang dari sorga. Malaikat, ya, dikatakan sebagai pemimpin pujian sorga dibuang dari situ karena kesombongannya. Jadi hukum Taurat justru menyatakan kepada kita seberapa bersalahnya kita. Ya.
Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat, tetapi syukur kepada Tuhan, kepada Allah yang telah memberikan kepada kita, perhatiin, kemenangan oleh Yesus Kristus. It is finished, Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Lihat, alasan kita yang menjadi motor, yang menjadi seperti dinamo, yang menggerakkan kita untuk terus setia, giat, jangan teguh, berdiri teguh dan tidak goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan karena kemenangan oleh Yesus Kristus. We went to battle from a victory, not for victory. Kita dari kemenangan. Kita bergerak, kita berlomba, kita berperang dari kemenangan. Kemenangan yang dianugerahkan bagi kita. Kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Ya, bukan artinya gini, walaupun gue tetap percaya apapun yang kita kerjakan sama Tuhan pasti nggak akan sia-sia. Tuhan menghargainya, ya pasti ada upahnya, tapi itu udah secondary lagi. In the end of the day kita bisa hidup bagi Tuhan pun, kita udah bisa melayani Tuhan, itu satu anugerah tersendiri yang kita selamanya syukuri karena kita tahu dia bukan Tuhan yang perlu bantuan kita. Ya, ada ayat di Kisah Rasul bilang Allah kita di sorga tidak dilayani, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia dan tidak dilayani oleh manusia seolah dia kekurangan apapun. Jadi kalau kita bisa melayani, kita tahu kita semakin berhutang sama Tuhan. Satu hamba Tuhan yang tadinya sebenarnya dijadwalin bakal datang ke Indonesia, namanya John Piper, nulis buku yang bagus banget, judulnya Brothers We Are Not Professionals. Dan disitu dia bilang ada satu poin yang dia bilang ketika kita bisa mampu dan dilayakkan untuk melayani Tuhan, kita tahu kita semakin berhutang sama Tuhan. Ya, karena semuanya itu berasal dari Dia, kecakapannya, kemampuannya, ya karunia-Nya, semuanya dari Tuhan, kesempatannya, kelayakannya, semua dari Tuhan. Nah, gue akan sampai poin terakhir namanya race from victory. Abis ini gue habisin waktunya untuk kita ngobrol berkaitan dengan peperangan kita, perlombaan iman kita melawan dosa. Ya. Ibrani 12. Tentang perlombaan iman muncul di Ibrani 12 ayat 1 sampai 4. Perhatiin ayat-ayatnya. Ya. Kita akan ngobrol dari sini karena ini poin terakhir, race from victory. Berlomba dari kemenangan, bukan menuju kemenangan, tapi dari kemenangan. Ya, berlomba dengan modal pengorbanan Kristus, kemenangan di kayu salib, His victory. It is finished, berlomba dari satu kata-kata itu. Satu kata-kata paling powerful yang gak boleh dilupakan. Ya, dan gak bisa disalahgunakan tentunya. Mestinya gak. Ya. Ibrani 12 ayat 1 sampai 4 bilang seperti ini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Oke, bebannya apa dibilang tadi? Hukum Taurat di atas kita. Oke, dan dosa. Alright, hukum Taurat menyatakan seberapa kita berdosa, dan dosa itu mengikat sampai level tertentu buat kita sampai kayak berapa orang. Gue pernah pengen bunuh diri gara-gara nggak bisa berhenti bikin dosa. Gue jujur-jujuran nanya nih biar lo tahu. Ya, gue pernah mau bunuh diri karena gue berpikir gue udah tahu yang baik. Ya, gue udah niat banget bikin yang baik, tapi yang jahat yang itu terus yang gue bikin. Padahal gue nggak mau bikin itu. Dan pas gue baca Alkitab, gue ketemu, wow, ternyata Rasul Paulus juga kayak gitu struggle-nya. Wow, ternyata sama aja. Dan ternyata semua orang punya struggle yang kayak gini. Artinya gue nggak sendiri. Ya, kalau Tuhan belum panggil gue belum mati, ya, dan Yesus belum datang, artinya ini belum selesai. Kita harus terus berlomba nih. Ya. Perhatiin. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam, perhatiin, perlombaan yang diwajibkan. Ini bukan pilihan. Kalau lu ngakunya Kristen, ya kita dalam perlombaan. Ini diwajibkan, bukan pilihan. Lu bisa bukan kayak aduh, gue nggak mau Kristen gitu amat nggak bisa lu nggak Kristen gitu amat. Nggak ada yang namanya Kristen suam kuku, itu bukan, nggak penting. Ya lu panas apa dingin, lu ikut Tuhan atau enggak. Oke, all or nothing at all, nggak ada di tengah. Ya, ini perlombaan yang diwajibkan buat kita. Kalau lu Kristen lu nggak bisa nggak gitu amat, karena kita dalam perlombaan ini. It's a race of faith. Perhatiin, marilah kita melakukan perlombaan iman kita. Oke, pertama tentunya singkirkan beban dan dosa yang begitu merintangi. Dan puji Tuhan udah ditanggung semua, it is finished, right? Hukum Taurat udah dipenuhi, kasih kegenapan hukum Taurat, semua yang hukuman udah diambil, ya dosa udah dibayar, semuanya kita udah ditebus oleh darah Kristus. Kuasa dosa, tubuh dosa kita, tubuh
kuasa dari tubuh dosa ini udah nggak sekuat itu, karena maut udah sengatnya dipatahkan. Mana sengatmu, mana kemenanganmu, maut udah ditelan. Ya udah ditelan oleh kemenangan Kristus. Nah, ini yang menarik dari sini. Perhatiin, makanya apa? Ketika mau berlomba ada tips and trick. Perlombaan tentang apa? Kita mungkin bisa lompat ke ayat 4 biar nanti gue bisa jelasin. Ya, lompat dulu dikit ke ayat 4. Dikasih tahu di sini, dalam pergumulan kamu melawan dosa. Ibrani 12 ayat 4. Oke, dalam pergumulan kita, lu dan gua, bukan cuma lu yang dengerin, tapi gue juga. Semua kita manusia biasa punya pergumulan melawan dosa. Kita belum sampai mencucurkan darah. Yang mencucurkan darah Kristus di kayu salib. Oke, perlombaan kita di sini, pergumulan kita nggak sekeras yang kita pikir. Ya, Kristus yang bayar harga itu, yang kita nggak bakal mampu bayar. Ya, kita di sini udah tinggal belajar untuk hidup kudus, oke? Untuk memilih, untuk taat sama Tuhan dibanding ngikutin hawa nafsu kita terus. Ya, kita udah tinggal belajar untuk mengampuni, sabar. Ya, kita kayak gitu nggak perlu sampai berdarah-darah. Kita nggak mencurahkan darah, yang mencurahkan darah Kristus. Dan ini perlombaan, ini adalah perlombaan pergumulan melawan dosa. Dan gimana caranya biar bisa menang dalam perlombaan ini? Kita balik ke ayat 2, tips and triknya ada di situ. Ada 2 tipsnya. Yang pertama, marilah kita melakukannya, perlombaan yang diwajibkan bagi kita ini. Ya, sebuah pergumulan melawan dosa dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Seru dan menarik banget, karena di perjanjian lama ada satu bagian di mana dikatakan di Yohanes 3 sebenarnya juga di-address di sebelum dari ayat 16, 14, 15, 13, 14, 15. Lu bisa baca Yohanes 3 ayat 13, 14, 15. Dikatakan di sana ada momen di mana bangsa Israel saking ribetnya, rusuhnya, bersungut-sungutnya ngelawan Tuhan, nggak tahu terima kasih. Ya Tuhan izinin benar-benar mereka dipatok ular-ular berbisa di padang gurun. Ribuan orang, lebih bahkan dari ribuan, puluhan ribu atau ratusan ribu orang di situ semuanya keracunan. Ya, mati satu-satu karena digigit ular berbisa. Akhirnya Musa berdoa sama Tuhan, Tuhan ampunin mereka, kasihani kami. Dan akhirnya Tuhan bilang, ya udah lu bikin tongkat, dari tongkat lu bikin ular dari tembaga, oke? Lu angkat, nanti jadi siapapun yang lihat ular di atas kayu itu, di tongkat itu, ya lu tinggikan itu biar semua orang bisa lihat. Karena siapa yang akan lihat ular itu, ular di tongkat itu akan sembuh dari bisa ularnya langsung hilang. Ya mereka disembuhkan, nggak perlu mati gara-gara keracunan bisa ular. Dan ini yang menarik, ya karena itu perlambangan daripada Kristus. Makanya Kristus selalu bilang kata-kata gini, kalau apabila nanti saya ditinggikan, ya orang akan datang berbondong-bondong kepada saya. Bicara apa? Dia disalib itu mati yang ditaruhnya emang sengaja for display. Emang ditampilin biar semua orang bisa lihat. Sebenarnya tujuan dari Roma adalah sebagai gertakan, sebenarnya jangan macam-macam sama kita. Tapi Tuhan bisa pakai gertakan itu, hukuman paling sadis di era itu, ya sebagai cara untuk menyelamatkan kita. Dan dibilang kenapa gambarannya ular? Karena sederhana, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Tuhan. Ya makanya apa? Ular itu lambang sebenarnya, perlambangan dari iblis sebenarnya. Ya tapi apa? Artinya bicara tentang dosa sebenarnya. Ya, tapi karena Kristus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita memandang dia, kita disembuhkan. Ya makanya sedikit banyak ini yang gue tahu. Ini dari pengalaman pribadi aja ya. Ini kan ngobrol, abisnya kita ngobrol. Oke, gue bikin dosa ketika mata gue gak sungguh-sungguh memandang pengorbanan Kristus. Mata gue lagi disibukkan melihat yang lain-lain. Ya apapun itu. Dan semua dari mana? Prinsipnya sederhana, dari mata jatuh ke hati. Dari mata turun ke hati itu udah pasti. Mata dibilang di Alkitab dikatakan sebagai jendela. Makanya jendelanya mesti dilindungin. Kalau jendelanya nggak dilindungin, semuanya masuk dari situ, semuanya mulai rusak. Makanya apa? Mata kita harus apa? Kita harus melakukan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita bergumul melawan dosa ini apa kuncinya? Yang pertama kita harus mata kita tertuju kepada Yesus. Jadi katakan di sini Ibrani 12, Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. I just love this verse. Versi bahasa Inggris lebih powerful. Dia bilang kayak gini, He's the author and the finisher of our faith. Dia yang memulai iman kita, penulis iman kita. Bahasa seperti penulis, author of a book, penulis sebuah buku. Dia yang mulai iman kita di sini dan yang bawa iman itu sampai pada kesudahannya. The author and the finisher. Dia yang bawa kita sampai akhir. Makanya perlambangan perjanjian lama ada satu kata yang menarik, sampai masa tuamu aku tetap dia. Ya, aku telah melakukannya dan akan menanggung kamu, terus aku akan menyelamatkan kamu. Jadi katakan di sana kita dimulai, by grace we believe, ya, by faith, by grace through faith in Christ alone, dan dia akan membawa kita
untuk mempertahankan itu, membawa iman kita sampai pada kesudahannya. It's the Alpha and the Omega. Ya di antara ini ada apa? Siapa yang mempertahankan kita? Dia juga. It's amazing grace. Makanya apa? Di dalam perlombaan ini kuncinya biar tetap bisa berlomba dan bukan cuma itu doang tapi sampai finish. Adalah apa? Mata tertuju kepada Yesus, mengingat, ya, melihat dia dan pengorbanannya, sehingga kita nggak pernah menyia-nyiakannya. Ya, ketika memandang kayu salib ada dua yang harus kita sadari. Yang pertama, Tuhan sangat mengasihi kita. Puji Tuhan. Dan yang kedua, dia sangat membenci dosa. Dua itu nggak boleh gagal lu lihat. Sehingga lu bisa sungguh-sungguh memerangi dosa seperti semestinya diperangi. Ya bukan dimaklumi. Disembunyiin, dimaklumi, ya Tuhan juga ngerti lah. Enggak, dia nggak ngerti. Ya, it took him his son. Jadi mesti dua yang bisa lo lihat. Kalau nggak ngaco, pasti ngaco. Ya. Betapa Tuhan mengasihi kita ketika ngeliat Yesus yang disalib. Yang kedua, betapa dia membenci dosa. Dua itu harus bisa dilihat. Ya. Baru kita bisa berlomba dengan benar. Ya, berlomba dari mana? Dari his finished work. From victory. Not to victory, but from victory. Kita melihat dia yang disalibkan dan kita terus mengingat bahwa dia bilang udah selesai. Udah selesai toh. Kau bisa berlomba dengan tenang sekarang. Tanpa rasa takut akan hukuman. Tanpa itu semua. Kau bisa berlomba dengan bebas. Berlari karena beban dan dosa itu udah diangkat semua. It is finished. Run. Run in love. Ya. Coba lihat lanjut. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Lihat, dikatakan di sana bahwa kita itu adalah sukacita yang disediakan bagi dia. Dia dibilang dia disalib untuk kita. Artinya kitalah sukacita yang disediakan bagi dia di Yesaya 53 ayat 1 sampai 12 teman-teman bisa baca nanti. Coba baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. It is so powerful and beautiful at the same time. Dan lo akan lihat betapa Bapa menganugerahkan kepada Yesus orang banyak sebagai hadiah. You need to understand this. Okay, stop to see yourself as a problem and start to see yourself as a promise. Karena bagi Kristus, lu dan gue itu sukacitanya dia. Crucified, lay behind a stone. You live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. Seperti bunga mawar yang diinjak-injak di tanah. You took the fall and thought of me above all. Engkau disalibkan dan memikirkan saya di atas segalanya. Ya. Kita itu sukacita yang disediakan bagi dia. You need to know this. Biar lu menyadari betapa berharganya lu dan gua di matanya. Kenapa penting meyakinkan orang bahwa dia berharga? Karena ketika kita diingatkan, disadarkan bahwa kita berharga di pemandangan Tuhan, mungkin bukan di pemandangan orang lain, tapi di pemandangan Tuhan, karena di pandangan Tuhan itu yang paling penting. Ya. Ketika seorang menyadari bahwa kita sangat berharga, lu dan gue berharga, kita berhenti hidup murahan. Perhatiin. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Itu tips pertama, mata yang tertuju kepada Yesus. Oke, look unto Jesus. Oke, pandang terus padanya, jangan menoleh jalan lain. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Lagu Pentakosta lama. Right? Berikutnya, tips kedua, ingatlah selalu akan dia. Lihat dia, ingat dia. Ya. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Ketika semua tidak salibkan dia. Kenapa kita perlu mengingat dan mata kita terlalu tertuju kepada Kristus dan pengorbanannya? Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kalau kita ingat hukuman dari dosa yang menanti kita, misalnya neraka, misalnya kekristenan lu di drive oleh ketakutan untuk takut masuk neraka, right? Itu alasannya salah dan sangat gak powerful. Oke, gue pernah nulis bahwa gini, hanya cinta menjadi alasan yang paling kuat untuk bikin orang tuh tetap setia. Karena kalau cuma takut, ada momen dimana udah gak ada takut lagi, pasti ada. Ya, kalau cuma takut
diceraiin, setianya orang manipulatif. Ini gue bicara tentang hubungan suami istri misalnya ya, rumah tangga. Tapi kalau seorang suami atau istri setia karena dia sayang sama suaminya, karena cinta, kesetiaan ini akan berlangsung lama. Bahkan bukan tidak mungkin selamanya. Selamanya. Apakah ada kemungkinan jatuh? Bisa jadi. Tapi apakah akan balik? Tentu. Karena cinta yang membuat kita kembali. Not run from God, but run to Him. Menyadari kapanpun gue pulang, pasti dirayain. Pasti dia berharap gue pulang. Dia sangat mengasihi gue. Gue berharga di matanya. Sehancur apapun gue, dia pasti terima gue. Dan ini apakah menjadikan seorang manipulatif? Mestinya enggak. Menjadikan seorang penuh ucapan syukur, jadi orang yang tahu diri. Gue gak layak diampuni. Gue udah hancur, gue udah gak berharga, tapi dia masih ngerayain gue, dia terima gue. Dia masih panggil gue anaknya. Dia masih mau pakai gue. Siapa gue? Ya. Mata tertuju kepada Yesus dan ingatlah selalu akan Dia, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Kalau cuma ingat hukumannya atau tanggung jawabnya, kita lemah dan putus asa. Setiap kita berhasil, kita sombong. Setiap kita gagal, kita in despair, dalam perasaan kayak, wah, gue gagal, gue nggak bisa pegang komitmen gue, aduh Tuhan, gue binasa, gue sewain lo, gue bikin malu lo, gue anak durhaka, dan lemah dan putus asa, right? Tapi makanya apa yang mesti lo ingat bukan kegagalan lo. Yang mesti lo ingat adalah pengorbanan Kristus. Yang mesti lo lihat bukan kesalahan lo sendiri. Peluang ketika lo, coba tadi gue gak kayak gini. Lihat, banyak orang dibutakan atau dilumpuhkan oleh kemungkinan itu. Sekali lagi, kegagalan kita ya gak membuat ini gagal. Karena apa? Sekali lagi, ini korban yang sekali untuk selama-lamanya. Selama lo masih hidup, ada kesempatan untuk berbalik kembali ke dia. Run to Him. Run to Him. Ya, tapi jangan manfaatin ini, jangan manipulasi ini, karena Tuhan yang paling tahu hati kita. Nanti kalau orang bilang ini, berarti ini sekali percaya, sekali selamat, tetap selamat dong kak. Ya menurut lo gimana? Korban sekali, oke? Gue cuma nanya, sorry gue emosi, soalnya sering kali gue ribut sama orang yang gak buat gue, ya lalu udah tahu kebenarannya bro. Pokoknya jangan dimanipulasi ini. This amazing grace, bisa lu salah terima, atau lu salah manfaatkan, jadi namanya hyper grace. Hyper grace, yang salah bukan grace-nya, lu yang salah. Ya lu yang menyalahgunakan itu. Nggak, mesti kita memanfaatkan dengan baik. Ya, menjadi kekuatan. Grace is not just pardon, kata John Piper, it's power. Ini bukan cuman power permakluman atau pengampunan, ya, atau kita di spare, kita diberikan kesempatan lagi, tapi apa? Grace is power. Ya, kasih karunia adalah kuasa untuk tidak lagi berdosa. Kuasa untuk taat. Kenapa? Karena yang ini penggambaran, gue akan pakai penggambarannya, oke? Rantainya udah diputusin. Sama siapa? Sama Yesus. Rantai yang bikin lu tadinya nggak bisa untuk datang ke Dia, oke? Karena lu diikat dengan dosa-dosa lo, ya, lu terikat. Entah dengan dosa-dosa lo atau satu lagi dengan hukum Taurat, right? Dua-duanya, keagamaan lu dan dosa lu mengikat lu sehingga lu nggak bisa mendekat kepada Kristus. Tapi ketika Kristus mati, when He said it is finished, rantainya udah putus. Dan lu bisa datang sekarang. Mendekati tahta kasih karunia. Mendekati tahta kasih karunia, right? Putus rantainya. Lu yang tadinya nggak bisa taat, jadi bisa taat. Ada pilihan itu. Ya, kembali kepada yang disebut dengan free will tadi. Free will kita pernah punya, manusia pertama punya free will, tapi nggak dipakai dengan benar. Apakah sekarang kita bisa punya free will lagi, Kak? Oh, bisa. Ketika rantainya udah dilepas, sebagai orang Kristen yang menerima Kristus, kita punya free will lagi. Sekali lagi untuk memilih dengan sengaja untuk taat. Tadinya nggak bisa karena dirantai. Tapi kalau rantainya udah putus, bisa nggak? Oh, bisa. Dia bilang tubuh dosa kita udah hilang kuasanya, right? Bukan artinya nggak bisa bikin dosa lagi, bisa kalau lu sengajain. Tapi apa? Lu bisa ngelawan dosa sekarang. That's the beauty of it. This grace is power. You got the power now. Mainly yang disebut dengan the power of love. Power of love. Lihat Dia. Ingat selalu akan Dia. Biar lu gak jadi lemah dan putus asa. Kenapa dalam pergumulan kau melawan dosa, kau belum sampai mencucurkan darah? Dia yang mencucurkan darah. So we race, we battle from victory. Kita berlomba, kita berperang dari kemenangan.
Bukan menuju kemenangan, tapi dari kemenangan. Kemenangan siapa? Kristus. Ingatkan dirimu. Lihat dia. Terus penuhi pikiranmu dengan ini. Kutub satu ayat dengan dua ayat sebelum ada waktu ngobrol kayaknya. Mestinya ada beberapa menit lagi. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 4. Gue pengen lihat satu ayat yang powerful dan gue akan gambarin atau kita langsung ngobrol aja. Oke, 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 4. Diulang gini. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. This is the love for God. Inilah kasih kepada Tuhan. Ini buktinya seorang mengasihi Tuhan, yaitu bahwa orang itu atau kita menuruti perintah-perintahnya. Perhatiin, perintah-perintahnya itu tidak berat. Beberapa orang langsung bilang, tapi ntar dulu bro, enak aja, susah bro jaga kekudusan. Berat, susah belajar setia sama Tuhan tuh. Ya kasih waktu buat Tuhan tuh susah. Semangat baca Alkitab, ya hidup dalam doa tuh susah loh bro. Berat loh itu. Enggak berat. Kok gitu? Iya, enggak berat bagi siapa dulu? Coba lihat ayatnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya enggak berat bagi siapa? Bagi yang mengasihi Tuhan. Gini, benar atau benar? Oke. Buat orang yang lagi jatuh cinta, apa yang berat? Ayo jujur, ada yang mau jawab di sini enggak? Apa yang berat buat yang lagi jatuh cinta? Nggak ada. Ya. Gunung kan kudaki, laut kan kuseberangi. Oke. Buat orang yang lagi jatuh cinta, come on man. Nothing too heavy. Bahkan sampai level tertentu, entah gimana, saking naifnya kita yang lagi jatuh cinta, kita berpikir nggak ada yang mustahil untuk kita lakukan. Ya nggak? Ya nggak? Ya. Perintah-perintahnya tidak berat bagi yang mengasihi dia. Dan kita mengasihi dia kenapa? Kalau dibaca 1 Yohanes 4 ayat 18-19, kita mengasihi Tuhan karena dia lebih dahulu mengasihi kita, right? Kita mengasihi sesama kita dan mengasihi Tuhan juga sama. We love because He first loved Him. Makanya perlombaan iman diwajibkan, sebuah pergumulan melawan dosa ini hanya bisa dimenangkan ketika mata kita tertuju, kita mengingat kasih-Nya, kita melihat pengorbanannya. Itu dua yang memenuhi hati kita, kasih-Nya dan perintah-perintahnya tidak berat bagi yang mengasihi dia. Sebab semua yang lahir dari Allah, yaitu anak-anaknya, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Iman kita kepada siapa? Kristus. Dan His finished work. Christ on the cross. Kristus dan pengorbanannya. Kristus sang juru selamat. Kekasih jiwa kita. Dan kita mulai dari sini. Kita mulai dari itu. That's our power. This amazing grace, the power of love. We race with love. Ya, beban udah diangkat. Udah selesai kata Yesus. Sekarang kamu bisa berlomba. Let's go. Kita ketemu di garis finish. Oke, aku juga menyertai kamu sepanjang perjalanan sampai akhir zaman, sampai nanti di finish. Pokoknya aku yang bawa kamu ke sana. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Ya, sampai putih rambutmu aku akan menggendong kamu. Aku telah menanggung kamu dan akan melakukannya, menanggung kamu terus. Aku akan menyelamatkan kamu. Ya, ini gue percaya. Ada satu video yang selalu dipasang oleh pendeta, entah in konteks atau enggak. Video ini seringkali kalau pendeta-pendeta baru lulus sekolah Alkitab atau evangelis juga sama, biasanya suka pakai taktik ini. Kalau khotbahnya agak jelas, nggak jelas, lari kemana, dia biasa suka pasang video di ujungnya. Dan video ini paling sering muncul. Ya, gue inget banget berapa kali gue liat murid bokap, ya Harun udah jadi pendeta besar lah. Zaman dulu baru kelar kuliah, bahkan masih kuliah, kadang lagi pelayanan di gereja, lagi jadi full timer dia di gereja gue yang lama. Suka lucu, kadang dia khotbah nggak tahu apaan gitu. Terus tiba-tiba terakhirnya pasang video ini. Ya, namanya video My Redeemer Lives. Lu bisa cari yang ada liriknya. Jadi ada anak yang minta bapaknya bilang, "Pak, boleh nggak aku ikut lomba?" Oke, bapaknya ikut triathlon yang paling sadis, namanya Ironman. Triathlon tuh perlombaan 3, lari, sepeda, terus renang. Oke, kebalik. Lari, renang, terus sepeda. Oke, anak ini benar-benar pure cacat. Oke, pure handicap. Nggak bisa ngapa-ngapain, benar-benar begitu. Dan bapaknya bawa dia semua, dari dia lari, ya didorong pakai kursi roda, terus berenang ditarik pakai perahu, terus sama naik sepeda digonceng di depan. Dan pas sampai finish, anaknya ikut bersukacita. Padahal yang berlomba bapaknya. Dan gue percaya, that's us. Siapa kita? Kita anak-anaknya. Kita anak itu, kita yang nggak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya apa? Hanya oleh kasih karunia. Hanya oleh kasih karunia.
Lu dan gue sampai di sini, dan kita akan sampai di finish. Karena kita diselamatkan oleh kasih karunia yang sama. Kita akan dibawa sampai akhirnya kepada oleh kasih karunia yang sama. Ya, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Dan gue selalu terberkati sama video itu, selalu nangis karena gue tahu gue orang cacat itu yang di depan yang nggak bisa sebenarnya. Gue nggak mungkin bisa melaksanakan hukum Tuhan secara sempurna 100% hukum Taurat. Gue nggak bisa, nggak sombong. Gue lagi berjuang. Gue belajar untuk menjaga kekudusan. Gue belajar untuk tetap setia. Gue nggak pengen jatuh bangun. Ya, gue tahu I am that handicap man. Itu gue. Tapi gue bersyukur dia Bapa yang baik. Yesus bawa kita sampai finish dan kita berlomba dari situ, dari kemenangan itu. Oke, gue terima beberapa pertanyaan sampai waktu kita habis, sampai ini habis. Gue gak menutup dengan doa. Gue pengen lu berdoa sendiri, merayakan. Oke, malam ini kita merayakan karena besok Jumat Agung. Oke, pengorbanan Kristus, besok kemenangan kita. Oke, kemenangan Kristus di kayu salib yang menjadi kemenangan kita, yang membuat kita turut bangkit bersama dia, ya, untuk hidup sungguh-sungguh buat dia. Nanti di hari Minggu, di hari Paskah ini, Kamis putih istilahnya. Jadi malam ini lu ambil waktu sujud di bawah kaki Tuhan. Ya, look unto Jesus on the cross and remember yang dia lakukan di kayu salib untuk menebus lo, dan ingat apa yang dia bilang sudah selesai. Dan kita berlomba dari situ. Yuk kita ngobrol. Gue terima langsung pertanyaan di sini berkaitan dengan dosa, right? Berkaitan dengan dosa. Baju beli di mana? Ini udah lama banget. Gue juga bingung. Di distro di Tebet tahun 2000 berapa? 8 kali. Dan aneh, nggak ada mereknya. Gue juga nggak ngerti. Ini apa lagi? Siapa yang bikin juga nggak tahu. Oke, bahannya enak. Sablonannya bagus, gue nggak tahu nih, mungkin teman-teman messenger bisa kayak, oh itu nyablon sih, kalau nggak ada mereknya gue nggak tahu. Oke, kita ngobrol berkaitan dengan perjuangan melawan dosa. Gini, berkaitan dengan dosa-dosa yang bentuknya adiksi atau adiktif, khususnya pornografi, lu bisa cek link di bio gue. Gue buka tuh pergumulan gue dan perjuangan melawan dosa itu by grace. Oke, gue kasih tips and trick di situ. Tapi kita ngobrolin coba dosa-dosa yang lain dulu nih. Oke, di sini untuk berkaitan khusus dosa pornografi dan masturbasi ada di link gue di bio. Oke, lu bisa langsung lihat video gue di U-Channel waktu itu. Ya, gue taruh di bio, lu bisa langsung lihat. Oke, dosa-dosa yang tersembunyi yang bentuknya begitu. Oke, sisa kita ngobrol di sini berkaitan dengan selamat karena anugerah. We race, kita berlomba, kita berperang from victory. Oke. Apa nih HPDT itu apa sih? Saya selalu buat HPDT itu apaan sih? Ini DM aja deh, gue bingung. Oke, yang lain dulu. Gue nggak ngerti apa itu HPDT. Ya nanti kita ngobrol di DM. Yang nggak kejawab bisa di DM nanti ya. Ada lagi yang pengen bertanya berkaitan dengan pergumulan kita melawan dosa. Ya. Karena harusnya sih udah cukup jelas. Gue sengaja pasang ruang ini biar untuk jelasin langsung di sini. Apapun dosanya. Ya. Oke, semuanya amin. Berarti harusnya aman. Amin dan aman. Ya. Kita akan finish yang beda. Kita akan di finish yang beda tapi tempat yang sama, bener gak? Nggak ngerti maksudnya apa. Finish itu garisnya cuma di situ doang. Ya, tiap kita di jalurnya Tuhan, karena kita bisa berlomba di perlombaan dunia ini dan finishnya nanti di dunia ini, lu cuma dapat dunia ini. Ya, tapi kita bisa berlomba di jalurnya Tuhan, perlombaan iman yang diwajibkan. Jadi perlombaannya ada di situ. Ya, hidup dalam kekudusan, melaksanakan perintah Tuhan, melaksanakan amanat agung, semuanya ada di situ. Right? Itu lane-nya, jalurnya. Jadi jangan berpikir jalur sendiri suka-suka kita, enggak, jalurnya ada di jalur Tuhan. Oke. Video apa namanya guys? Ada di link di bio gue. Langsung klik aja di bio gue ada link. Klik itu langsung connect ke video tentang sharing gue pergumulan gue melawan dosa pornografi yang berbelas-belas tahun dan juga masturbasi. Wah, itu dosa-dosa tersembunyi yang paling kita pikir cuma gini doang, nggak merugikan siapapun, nggak merugikan lu. Karena gini, ini ini kenyataannya. Dosa tidak pernah mengurangi cinta Tuhan kepada kita, tapi dosa mengurangi cinta kita kepada Tuhan. Makin sering lu bikin dosa, lu makin sulit ya untuk mencintai Tuhan, karena lu makin jatuh cinta sama dosanya, dan dosa makin mengikat. Entah lu pengen keluar sampai level udah nggak bisa lagi, karena udah terikat akhirnya. Ya, tapi ini good news is pengorbanan Kristus mematahkan belenggu itu, kuasa dosa dan maut telah dipatahkan. It is finished. Oke, Kak, gimana biar cinta yang mula-mula selalu hidup dalam kehidupan kita secara manusiawi pasti ada up and down? Thank you. Sama tipsnya tadi, lihat terus dia, ingat terus dia.
Cuman itu doang. Ya gini, beberapa pernikahan gue temukan ketika lagi konseling pasangannya menikah, dia berupaya untuk mengingat ketika lagi sulit nih, dalam masa yang sulit, suaminya udah mulai aneh-aneh, udah mulai berubah, dia berusaha mengingat suaminya yang dulu, yang pertama kali dia married di pernikahannya itu. Maksudnya bukan suaminya yang sama, tapi pas lagi pernikahan awal-awal, lagi senang-senangnya, dia berusaha mengingat itu. Dia berusaha mengingat itu. Dan sama, karena kita mulainya dari pengorbanan Kristus di kayu salib. Ya, gimana caranya untuk bisa tetap balik lagi terus ke situ? Renungkan terus Kristus dan pengorbanannya, lihat Kristus dan pengorbanannya, dan ingat selalu akan Dia. That's just the key, right? Itu cara gua. Kita akan terus dibuat kagum. Ya, karena the cross, pengorbanan Kristus di kayu salib tidak pernah membosankan. Love never boring. Cinta itu tidak mungkin membosankan, apalagi cinta yang sejati. Ya, oke. Ada lagi mana dia? Bagaimana langkah kecil untuk memutuskan dosa lama atau yang sudah lama? Ya, langkah kecil namanya pertobatan. Putusin untuk berhenti. Itu aja dulu, lu putusin untuk berhenti, hentikan. Ya, setelah itu akan ada reaksi, entah reaksi kimia di tubuh lo atau reaksi psikologis di kesaikoan lo, itu yang mesti lu latih. Oke, namanya kayak gini, kayak lu nggak pernah olahraga, tiba-tiba nge-gym. Kaget-kaget tuh badan lu tuh. Ya, ada yang jadi mencret-mencret. Sorry itu saya, gue terang-terangan aja nih, awal-awal mulai nge-gym tuh badan pecah-pecah semua, kayak mau pingsan, mau mati. Ada yang mencret-mencret, ada yang jadi pokoknya aneh-aneh reaksinya. Itu namanya karena perubahan yang mendadak. Ya, langkah kecil mesti putuskan dosa lama adalah hentikan. Makanya Yesus bilang sama orang yang 38 tahun lumpuh tapi disembuhin di Yohanes 5. Dia bilang gini, lu udah sembuh, oke? Jangan berbuat dosa lagi sehingga nggak ada yang lebih parah yang akan menimpa lo. Oke, artinya harus diputusin. Udah jelas itu langkah paling kecil dan juga langkah terbesar. Ya lu putusin, lu ikut Tuhan dan berhenti ikut setan. That's just the way it is. Bagaimana solusi agar tidak jatuh bangun? Tadi gue udah bilang, ya dalam perlombaan ini biar kita nggak jadi lemah dan putus asa. Kita harus terus mengingat Kristus dan pengorbanannya dan melihat Dia terus, hanya fokus kepada Kristus. Ya, Kristus yang disalib. Salah satu tips, kayaknya gue jelasin juga di video itu. Dulu gue terjebak pornografi, jadi semua yang ada bisa diganti backgroundnya, gue ganti pakai gambar Yesus yang disalib. It's just the way it is. Gue berharap kacamata gue bisa gue ganti ada gambar Yesus yang disalib, sehingga pas gue lihat Yesus yang tersalib. Karena gue bikin dosa ketika mata gue pakai untuk melihat yang lain selain Kristus yang disalibkan. Ya, jadi semuanya gue ganti. Background handphone, Tuhan Yesus disalib. Ya, wallpaper komputer, Tuhan Yesus disalib. Jadi wherever my eyes go, gue berusaha taruh gambar Yesus disalib di mana-mana, so I cannot forget and I will always remember. Karena key-nya cuma 2 tadi. Untuk dalam perlombaan iman ini, pergumulan melawan dosa, lihat Yesus dan ingat Dia. Ya, it is finished. Oke. Dosa perselingkuhan sama persis, putusin langsung. Oke, putusin langsung, nggak ada pilihan. Ya, nggak bisa di pelan-pelan berhenti dikit-dikit, udah kayak berusaha berhenti ngerokok. Cut it off, right? Gue ketemu teman-teman gue yang berhenti ngerokok juga sama. Ini gue bukan bicara rokok itu dosa atau enggak. Bodoh amat, nggak pengaruh keselamatan. Cuma gini. Itu cuma contoh doang, keterikatan. Karena keterikatan bentuknya bisa macam-macam. Nah, itu sesuatu yang lu pilih, yang lama-lama lu latih, lama-lama lu jadi kecanduan. Ya, gimana caranya? Langsung putusin aja. Langsung detik itu, dan reaksi-reaksi berikutnya yang mesti lu mesti coba maintain. Dan lu mesti melatih. Makanya ibadah di Alkitab dikatakan latihlah dirimu beribadah, kata Paulus. Pakai kata gymnasto. Ini lu mesti melatih diri lu untuk taat. Daging ini nggak terlatih untuk taat, makanya mesti dilatih. Pertama terseok-seok, jatuh bangun, balik lagi, terseok-seok, lama-lama udah mulai terlatih, pelan-pelan jatuh, belajar berdiri lagi, ntar lebih lama lagi, jatuh lagi. Dan itu sepanjang itu perjalanannya, makanya by grace. Ingat, kita jatuh tapi nggak sampai tergeletak karena tangan Tuhan menopang kita, right? Kita ada Dia, cintanya yang bikin kita akan terus berdiri lagi. Menyadari bahwa ini bukan prestasi kita. Bukan ketaatan kita, kesempurnaan, kekudusan kita yang bawa kita ke sana, tapi kasih-Nya, anugerahnya. Makanya kita berdiri lagi. Kita kembali mengingat Dia dan melihat Dia. That's just the key biar kita nggak jadi lemah dan putus asa. Oke, lanjut lagi. Pelayanan harus di gereja atau boleh pelayanan di mana aja? Kita mesti anggap dalam hidup ini semua yang kita lakukan untuk pelayanan. Kolose 3:23. Apapun yang kau perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, dan itu pelayanan. Oke, bebas. Lanjut lagi. Sering jatuh bangun, itu nggak biasa. Kalau awal-awal, namanya juga lagi belajar jalan, jatuh itu biasa. Tapi kalau udah bisa jalan,
kemungkinan besar jatuh kecuali kesandung ya. Sisanya itu entar lu kecapean jalan ya atau lu sengajain. Ya, dan ini yang ini urusan kita sama Tuhan sebenarnya. Gua nggak punya hak untuk menghakimi. Tapi lu tahu, kalau lu dengan sengaja punya yang namanya habitual sin, dosa yang bentuknya kayak habit, kebiasaan. Lu tahu ini berarti lu yang bikin sendiri, lu bisa ganti. Ya kita apapun bisa diganti kebiasaannya sebenarnya. Kebiasaan ini, kebiasaan itu. Cuman daging ini karena terlatih, lu mesti latih diri lu untuk beribadah. Dan it's not easy, tapi apa? Because of love, karena lu dipenuhi oleh rasa cinta. Cinta bikin semua yang berat itu jadi ringan. Ya, semua yang sulit itu nggak jadi mudah, tapi jadi indah. Yuk. Videonya ada di link in bio. Oke, tinggal diklik aja di bio gua. Oke, judulnya aja gue lupa apa judulnya. Ya, saya tertarik dengan pernyataan di finish yang sama, bukan perlombaan kita beda-beda. Tiap orang nggak, perlombaan iman namanya sama, ya kan? Perlombaan iman, perlombaan untuk mengikut Kristus, perlombaan pergumulan melawan dosa. Dosanya beda-beda, karena kita orang-orang yang berbeda. Ya, finishnya sama juga, ujung-ujungnya Yesus juga yang di situ. Ya, kita finish artinya apa? Kita memelihara iman kita sampai pada akhirnya. Jadi dapat tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Right? Oke, lanjut lagi. Dosa susah. Dosa yang susah memaafkan, melupakan kesalahan orang. Gue udah bahas kemarin di kata pertama dari Seven Sayings. Ya, pengampunan itu sangat kemampuan kita untuk memaafkan dan mengampuni orang sangat bergantung dari betapa sadarnya kita bahwa kita juga nggak layak diampuni, nggak layak dimaafin, tapi Tuhan memilih mengampuni dan memaafkan kita. Dan dari situ kekuatannya. Ya, kita nggak berusaha mengampuni dengan melupakan kesalahan orang, tapi kita mengampuni, berhasil mengampuni karena kita mengingat pengorbanan Kristus. Ya, itu kuncinya. Alright. Video My Redeemer Lives. Oke, itu dia. Itu judul lagunya yang tadi video yang balapan itu triathlon tadi. Ya, My Redeemer Lives, lu bisa cari. Gimana kalau udah menikah selingkuh? Ya putusin selingkuhannya lah. Terus berdamai lagi sama suami atau istrinya. Karena ini yang agak kurang sering disorot adalah bahwa gini, pernikahan serusak apapun udah ada perselingkuhan, tapi kalau memutuskan untuk mengampuni dan mengupayakan rekonsiliasi, ini justru berhasil. Banyak yang berhasil, cuman kurang disorot. Yang disorot selalu yang cerai, yang ini seolah kayak nggak ada jalan lain. Kalau udah selingkuh bisa diceraiin, harus cerai. Nggak harus, ada pilihan untuk mengampuni dan rekonsiliasi. Banyak kok yang berhasil, banyak banget. Ya karena itu yang Tuhan mau. Bukankah kekristenan juga berbicara tentang rekonsiliasi, hubungan antara Tuhan dengan manusia, right? Dan harus ada yang berkorban pastinya. Dan yang berkorban itulah yang paling Kristen. Ya, yang memutuskan untuk mengampuni duluan, untuk kontak duluan, untuk mengupayakan duluan, berkorban. That's just Christianity, right? Melawan bujukan iblis, ya udah tau lah. Kalau udah tahu ujung-ujungnya iblis ke neraka, sebenarnya bujukan dia udah nggak terlalu ngaruh sebenarnya. Karena kita tahu kita nggak bakal dibohong. Gini, orang tuh ketipu tuh sekali lah udah paling banyak. Maksudnya 2 kali udah kayak 3 kali itu bukan ketipu, namanya emang suka dibohongin, ya nggak sih? Dan kita mesti menyadari kalau iblis udah berakhir, emang neraka dibikin buat iblis dan para pengikutnya. Kalau dia ngomong ada bujukan iblis, kita nggak bakal ikutin. Ya kita ikutin apa kata Tuhan, walaupun gak enak buat daging kita, tapi kita tahu berguna buat roh kita. Ya, lanjut. Kayak mana kita yang dulu pernah berjanji untuk taat dan gak mau ngulang dosa yang sama, tapi sering jatuh balik lagi dan sebenarnya kadang sulit. Bisa ini terus, ulang-ulang terus. Ya kayak mana? Maksudnya kita berjanji tuh tujuannya tuh apa sih? Ya, bukan gak boleh berjanji, tapi tujuannya apa? Kalau berjanji hanya untuk tidak ditepati, buat apa? Mending kita berjalan selangkah demi selangkah, ya terus sambil terus merenungkan pengorbanan Kristus dan melihat kepada Kristus yang disalibkan, dan terus hidup dalam firman, hidup dalam doa. Supaya apa? Biar kamu tidak menjadi lemah dan putus asa, itu di Ibrani 12. Dan Yesus bilang apa? Berjaga-jaga dalam doa, karena roh itu penurut tapi daging lemah. Supaya apa? Kamu tidak jatuh dalam pencobaan, right? That's the key. Ya kuncinya untuk balik lagi, jangan cuma sibuk di komitmen lo. Karena banyak orang gitu, karena udah bikin komitmen akhirnya gagal lagi, dia pikir ya udahlah, udah gagal juga, percuma. Enggak percuma, lo masih hidup. Ya, itu makanya apa? Itu namanya ketaatan yang agamawi. Sorry itu saya. Oke, bukan mau menghakimi, tapi sering karena aku juga dulu kayak gitu.
Ya, jadi ketika gue gagal, oh udah gagal banget, udah gue pikir udahlah udah gagal juga, percuma. Nggak ada yang percuma. Ya Tuhan masih mau pakai lu, dia masih bisa pakai lu. Ya jadi balik lagi, bangkit lagi, by grace. Jangan dengan mental yang agamawi. Ya, karena pada akhirnya yang berjanji itu Tuhan dan dia menepatinya. Dan kita belajar untuk setia because of his love. Lanjut. Yes. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan of day, lu yang paling tahu hubungan lu sama Tuhan tuh kayak gimana sih? Dan didasari oleh apa? Apakah manipulasi lu pengen diberkati sehingga lu deketin Tuhan? Biar apapun yang lu dikerjakan Tuhan buat berhasil. Dan itu bukan hubungan yang benar. Itu hampir kayak prostitusi. Oke, lu melakukan sesuatu, dia memberikan sesuatu. Come on. That's not how it goes, right? Dia justru melakukan segalanya sampai di kayu salib mati, dan kita bersyukur, kita menerima kasihnya, dan dari situ kita mengasihi dia, karena dia lebih dahulu mengasihi kita. Itu hubungan pribadi dengan Tuhan. Balik lagi apa? Kenal, sayang, percaya, terus devoted, mengabdi. Nggak bisa diakalin. Kenalan akan Tuhan. Beberapa hari yang lalu di live IG gue bahas ini juga, ya, mengenai benar-benar knowing God, mengenal Tuhan. Oke, lanjut lagi.